Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, sekarang kita berada pada detik-detik terakhir tahun 2021. Bagi kita, menatap ke belakang itu perlu, tetapi kalau terus-menerus kita menatap ke belakang, kehilangan momentum untuk menyusun rencana-rencana besar ke depan. Setiap orang pasti punya masa lalu, dan masa lalu itu bisa pahit, bisa manis, bisa sedih, bisa bahagia. Tergantung kepada kita apakah kita akan larut dengan masa lalu yang penuh dengan kesedihan, atau kita lupakan kesedihan itu untuk menyusun rencana indah ke depan supaya masa lalu kita itu menjadi pijakan. Memang manusia tidak bisa lepas dari yang namanya perubahan. Perubahan waktu, perubahan tempat, perubahan umur, perubahan kesempatan, dan sebagainya. Soal waktu misalnya dari detik ke detik, dari detik ke menit, dari menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan ke bulan, bulan ke tahun, bisa 1 abad kemudian. Apa yang harus kita lakukan dalam perubahan demi perubahan waktu itu? Inilah yang harus kita senantiasa jadikan sebagai pedoman penyemangat bahwa di dalam perubahan waktu itu hendaknya kita isi dengan langkah-langkah konkret agar kita tidak menjadi pemimpi dalam hidup ini. Kita menjadi orang yang mengisi sejarah kehidupan dengan karya nyata dan karya besar supaya nanti akan dicatat oleh sejarah bahwa si fulan dan si fulana itu dulu pernah berjasa buat kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang awal dari tahun baru, anggap saja begitu, karena tanggal 1 Januari sudah diambang pintu dan kita akan memasukinya penuh dengan sukacita. Maka marilah kita lakukan berbagai hal penting dalam hidup ini. Di antaranya, marilah kita rencanakan untuk mengganti setiap kelemahan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami, dengan langkah yang jauh lebih dahsyat, lebih baik, dan lebih mulia lagi. Maka lupakan masa lalu kita. Dan orang yang punya masa lalu dengan kesan yang tidak baik itu, kalau itu diteruskan akan buang-buang energi. Lupakan masa lalu, move on, ganti dengan kebaikan, dan kita akan menjadi orang yang memiliki rekam jejak yang baik setahun ke depan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, biasakan merencanakan yang baik-baik. Kebiasaan masa lalu yang tidak baik, hilangkan secara cepat. Gantilah dengan rencana-rencana yang baik ke depan. Karena dunia ini berpihak kepada orang-orang yang biasa melakukan kebaikan di tengah hidup ini. Kalau ada orang yang terbiasa melakukan perbuatan tidak baik dan itu diterus-teruskan dari tahun ke tahun, maka lama-kelamaan dia akan ketagihan dengan kebiasaan buruknya. Tapi kalau kita terbiasa melakukan kebaikan demi kebaikan, kebaikan lagi, dan seterusnya kebaikan, maka nanti kita akan ketagihan untuk senantiasa mengisi lembaran hidup dengan langkah-langkah yang lebih baik. Pertama, rencanakan. Yang kedua, biasakan kita menyusun agenda-agenda besar supaya kita tidak kehilangan momentum. Apa agenda besar kita? Ya, yang akan kita lakukan setahun ke depan apa dibandingkan tahun kemarin. Hari ini kita harus punya momentum yang bisa membuat diri kita terperangah karena hebatnya yang kita lakukan itu. Ada orang yang heran kepada dirinya sendiri, kok ternyata saya mampu ya? Ya memang Tuhan memberikan kepada kita kemampuan yang luar biasa. Kadang-kadang kita saja yang tidak memaksimalkan kemampuan itu. Dikiranya kita ini lemah,
Dikiranya kita ini penuh dengan ketidakmampuan, tetapi kenyataannya kalau kita kemudian pacu itu dengan langkah-langkah konkret dan penuh kesungguhan, maka akan kelihatan potensi besar kita itu, dan itu yang akan memacu diri kita setahun ke depan jauh lebih dahsyat lagi. Yang ketiga, jangan menyesali masa lalu kita berlama-lama. Boleh kita menyesali, tapi cepat-cepat kita hendaknya menyusun hal yang baru lagi. Setahun ke depan apa yang akan kita utamakan dalam hidup ini, dan ingat masa lalu yang dulu pernah kita lakukan, yang di situ penuh dengan titik lemah, hendaknya kita lupakan. Catatan penting buat kita adalah masa lalu adalah pijakan buat kita. Hari ini kesempatan terhebat, dan yang akan datang belum tentu kita bisa memasukinya. Itu sebabnya senyampang kita masuki hari ini dengan suasana yang baru, tanamkan tekad dan niat yang kuat bahwa dunia ini akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan yang produktif, dan yang bermanfaat bagi sesama. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, hendaknya kita berorientasi kepada masa depan, bukan masa lalu. Orang yang orientasinya ke depan terus-menerus, maka dia akan menghadapi berbagai tantangan yang jauh lebih mengasihkan lagi. Tapi kalau menghadapinya orientasinya ke belakang, dia akan stagnan, bahkan dia merasa jenuh dengan tantangan demi tantangan, karena yang dihadapinya adalah itu saja. Tapi kalau orientasinya ke depan, ada dinamika di situ. Ada perbedaan-perbedaan tantangan yang semakin membuat kita merasa menjadi orang berarti di tengah kehidupan ini. Itu antara lain saudara-saudara sekalian, tahun baru 2022 kita maknai sebagai tahun baru gerakan yang penuh arti, langkah yang sangat lebih dahsyat lagi, dan kita akan melakukan sesuatu yang terbaik di tengah kehidupan kita. Yakinlah bahwa semua keinginan besar itu akan bisa kita raih dengan catatan penuh kesungguhan, dengan catatan kita tidak main-main menghadapi masa dan mengisi waktu ini. Saya berharap, kita berharap, kami berharap bahwa tahun 2022 jauh lebih hebat lagi, jauh lebih berprestasi lagi, dan kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah supaya diberikan yang terbaik dalam memasuki tahun baru 2022. Selamat kepada saudara-saudara sekalian menatap masa depan penuh keceriaan dan melupakan masa lalu yang tidak baik supaya Allah menggantinya dengan semangat kita menuju tahun baru yang akan datang, menuju kesuksesan yang jauh lebih gemilang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.